perspektif Ray dan Darin ini. Menurutku film ini nih, film Ayah Ini Arahnya Kemana ya tuh, kalau pelukan digambarkan di sebuah film ya, ini filmnya. Film ini memeluk semua penontonnya sama kayak bukunya memeluk pembacanya gitu. Pinter kan? Ibuan. Ray ya? Rita. Sama Darin ya? Mama lah, karakter mama yang mau peranin, jangan karakter orang. Aku pengen banget ngomongin Ray gue. Jangan dong. Aduh. Nanti biar Ray. Spoiler banget ya. Spoiler tentang Ray-nya gitu. Iya. Ray udah hati-hati terus nanti kayak, iya Ray itu kayak gini gitu. Iya. Lupa. Terus ketika baca sinopsis filmnya terus kayak, oh ya make sense sih. Terus aku bener-bener yang masih baru baca sinopsis itu yang merinding gitu kayak, ternyata di sekeliling kita tuh banyak ya yang mengalami Isu kayak gini gitu. Halo Sobat Grit, selamat datang di Selebritis Punya Cerita bareng aku Marsha. Hari ini kita kedatangan cast dari film Ayah Ini Arahnya Kemana ya, yaitu boleh perkenalan dari Ray. Halo Sobat Grit, aku Rebong, berperan sebagai Darin di film Ayah Ini Arahnya Kemana ya. Halo, aku Yuni Priscilla, berperan sebagai mamahnya mereka. Berhubung nih judulnya kan Ayah Ini Arahnya Kemana ya? Yes. Berarti ini kan ditanya oleh anak ya? Udah tahu belum arahnya kemana? Belum sampai sekarang. Belum tahu sih. Taunya nanti 9 April. Buset, langsung aja kita mah. Kalau gitu awal kita tanya nih aja, sinopsis singkat deh terkait film ini. Mama. Iya, ini menceritakan tentang sebuah keluarga dengan suami istri, ada 2 anak. Konflik komunikasi di antara orang tua dan anak. Konflik di antara orang tua dan anak. Pemainnya berarti selain ada unik kan juga. Ada Dwi Sasono sebagai ayah, ada Mawar sebagai Mbak Dira, ada Baskara, ada Kiara, ada Dinda Kanyadewi juga. Rame banget lah pokoknya ya, bintang-bintang terkenal. Apa yang jadi alasan Rebong sama Tante Yunik buat ngambil film ini pas ditawarin project film ini? Kalau aku mungkin, aku jujur belum tahu. Aku belum tahu ada cerita ini dan IP-nya itu dari buku yang ternyata terkenal banget gitu, yang banyak banget dibahas di sosial media lah gitu. Terus dan pembacanya juga banyak sekali karena buku ini mega bestseller gitu. Tapi kalau aku pribadi pada saat itu belum tahu adanya buku ini dan akan dijadikan film. Terus ditawarin project ini, terus dijelasin ini dari buku. Terus aku baru searching, terus kayak oh iya ternyata ini rame banget gitu, rame banget, pembacanya rame banget, dibahas juga di sosial media, di Twitter, di TikTok gitu-gitu. Terus sesuatu yang menarik karena ini bukan karena bukunya bukan novel, bukunya bukan apa gitu, bukan cerita pendek juga, tapi ini cuma sepotong kata, ya quotes gitu. Jadi tapi kok orang bisa pembacanya bisa dekat banget sama bukunya gitu, terus kayak bisa sampai dibahas itu di sosial media, diperbincangan sekali. Terus ketika baca sinopsis filmnya terus kayak, oh ya make sense sih. Terus aku bener-bener yang masih baru baca sinopsis itu yang merinding gitu kayak, ternyata di sekeliling kita tuh banyak ya yang mengalami isu kayak gini yang diangkat gitu. Di film ini. Iya, walaupun kok anggota keluarganya lengkap, yang terlihat dari luar tuh kayak nggak ada apa-apa, tapi ternyata tetap ada permasalahan di dalam keluarganya gitu loh. Terus akhirnya karena cerita buat filmnya juga bagus banget, dan tahu yang main ada Mawar, ada Dwi Sasono, ada Yuni Priscilla, terus aku kayak lumayan deh gitu. Karena aku sama Mama Cila juga udah pernah
satu project. Satu project. Gitu Oh, dan main oke. dan pas syutingnya enak banget jadi kayak wah beliau jadi ibuku lagi nih gitu. Oh, di project sebelumnya juga jadi ibu. Iya jadi ibu. Kakak jadi Masa Jadi kakak ya? Nggak mungkin ya? dong, tolong deh. Masa kakak? Masa ibu kakak lah. Kalau Tante Yuni gimana? Kenapa memutuskan untuk berperan dalam project film ini? Aku tuh kebetulan buku ini keluar di TikTok gitu. Terus aku pas lihat apa nih? Kok rame ya gitu. Terus aku beli. Karena pengen tahu. Sudah aku beli, belum sempat aku baca, terus anakku, tuh kan yang lagi rame itu ya, aku baca duluan. Ya udah, belum sempat aku baca, tiba-tiba dapet tawaran film tentang buku ini. Terus aku langsung, terus aku baca, mau dibikin apa ya buku ceritanya gitu. Terus udah akhirnya pas aku dapet tawaran, terus aku diceritain garis besarnya kayak gini dengan pemain jajaran castnya ini. Wow, ya oke, aku langsung ambil sih. Berarti emang karena buku ini juga dari awal fanbase-nya sendiri udah cukup besar ya di media Iya, sosial. iya. Cukup, karena bukan cukup, bahkan relate banget ke banyak orang gitu. Walaupun ini kayaknya film drama, mungkin bagi sebagian orang kayak horor gitu. Iya lagi pas kita Iya, kita dengernya dari orang-orang itu sih. Iya, dari komen-komen orang. Apalagi pas kita mulai ngeluarin teaser, terus poster teaser juga. Terus komen-komennya tuh yang kayak aduh nih film horor kenapa muncul sih gitu. Terus kayak oke. Jadi makanya kami juga nggak sabar gitu untuk menampilkan Tapi kita kemarin di sekolah-sekolah aja tuh banyak yang merasa relate banget ya. Iya. Iya, pasti seru banget sih promo di sekolah gitu. Kemarin kita ke SMA sekolah-sekolah tuh kita kaget juga sih ngelihat mereka kayak gitu. Iya. Maksudnya ya itu tadi yang kayak aku bilang kan, maksudnya ternyata di sekeliling Ada yang rindu. kita Jadi tuh- gini, ada yang sosok ayahnya hadir, ibunya nggak ada, tapi ayahnya tuh hadir dalam kehidupannya dari mulai masakin, nganterin sekolah, gantiin dan perannya nyuciin ibunya. sepatunya gitu. Jadi dia tuh begitu membanggakan sosok ayahnya gitu. Jadi dia takut sekali kehilangan ayahnya. Ada yang ayahnya tiba-tiba pergi. Jadi banyak banget cerita-cerita yang kita dapat ya. Iya. Jadi yang Walaupun nggak exact sama kayak film ini, tapi bersinggungan lah gitu ya. iya, mungkin kisahnya karena kan dengan- di buku ini juga kan ada banyak kisah di situ kan sebenarnya kan, tentang ada yang kehilangan, ada yang sosoknya tidak ada yang merasa bahwa komunikasinya kurang gitu. Jadi iya ternyata banyak yang punya masalah. Karena kalau boleh aku tambahin dikit, karena mungkin setelah aku melihat buku ini juga dan membuat filmnya tuh rasanya tuh lengkap gitu loh, dari sesuatu yang tidak terima dengan situasinya sampai sangat bersyukur sama situasi sampai berterima kasih gitu loh. Maksudnya semua situasi tuh ada di buku ini, jadi makanya mungkin kita mikir jadi kayak makanya banyak banget yang relate gitu ya, karena jadi mungkin yang dari perasaan yang marah sampai sedih sampai takut kehilangan sampai Ada yang pernah merasa hilang sosoknya gitu. sampai bersyukur juga gitu. Jadi karena mungkin perasaan dari buku ini yang memvalidasi perasaan pembacanya itu sangat lengkap rasa-rasanya, jadi kayak makanya mungkin banyak yang ngerasa dekat sama buku ini, dan yang kami harapkan juga sama filmnya juga nanti seperti itu. Emang kayaknya kalau buku film yang menyangkut tentang keluarga itu rasanya kayak hangat ya, kayak memeluk penontonnya. Iya, iya sih di film ini juga gitu ya. Kamu tuh yang paling bisa ngomong kayak gitu. Gimana film ini tentang Dari Coba. perspektif Darin. Darin, menurut kamu Ini film ini perspektif Ray dan Darin Ray dan ini Darin. menurutku film ini nih, film Ayah Ini Arahnya Kemana ya tuh, kalau pelukan digambarkan di sebuah film ya, ini filmnya. Film ini memeluk semua penontonnya sama kayak bukunya memeluk pembacanya gitu. pinter kan? Banget.
Nih, tapi kan filmnya kan belum tayang. Terus berarti kalau misalnya promo ke sekolah-sekolah gitu, yang diperlihatkan itu berarti teaser-teasernya. Terus ada Teaser-teasernya. talk show juga gitu nggak? Yes. biasanya? Teaser sama ada talk show. Jadi mereka dari ngeliat teaser aja tuh mereka udah yang merasa hah gitu. Terus kita kasih misalnya ada yang langsung cerita ya. Iya. Langsung cerita terus kita suruh baca bukunya, baru sepotong aja mereka udah yang mewek banget. Mewek udah nangis Kasian. gitu-gitu. Tapi anak sekolah zaman sekarang kayaknya lebih lepas ya kalau untuk mengungkapkan. Iya loh, tapi aku sih surprise ya mereka tuh ekspresif mau menceritakan. Itu kan bukan hal yang mudah. Berkaitan dengan rasa, apalagi dengan orang tua gitu. Ini di sekolah, di depan semua murid, guru-guru dia cerita ke kita yang mereka baru kenal gitu. Jadi iya terima kasih karena sudah mau menerima kita, nyaman dengan keberadaan kita. Iya di setiap kedatangan kita ke sekolah-sekolah sih kita berharap kita bisa hadir untuk mereka dan memberikan rasa nyaman sih gitu. Berarti kalau ke sekolah itu kan berarti ke anak-anak SMA gitu ya? Iya, soal-soal SMA. Siswi-siswinya gimana Tante kalau pas ngelihat Ray. Oh. Pasti rame dia menyebut nama Ray ya. Gitu. Inilah tempatnya buat Ray dengan siswi gitu. Tapi seru pasti kalau Seru, ketemu seru. anak-anak sekolah gitu. Seru banget. Ya itu yang kita kaget sih itu. Karena Iya. maksudnya Mereka mau terbuka ya mau sama kita gitu. terbuka terus enggak. Karena gue ngerasa maksudnya sebagai anak muda tuh juga yang gue paham gitu ya, yang gue tahu tuh juga kayak kan kebanyakan anak muda gitu kayak early 20 atau di bawah under 20 gitu pasti kan masih yang kayak masih gengsi, terus yang kayak aduh apaan sih, ngapain sih gitu-gitu itu yang kan. mereka mau Tapi ya. mereka tuh benar-benar yang pengen berbagi ceritanya juga gitu loh. Ya semoga dengan mereka sudah berbagi cerita bisa meringankan bebannya mereka. Itu sih yang kita harapkan dan Iya. ya supaya mereka merasa bahwa ya film ini dibuat itu memang untuk mereka. Terus kita hadir di sekolah-sekolah itu memang untuk mereka gitu sih. Ekspektasinya sih yaitu supaya benar-benar merasa lebih dekat gitu loh sama apa yang akan mereka tonton nanti gitu, karena ya kayak yang statement yang aku bilang tadi, ya film ini hadir tuh untuk memeluk penontonnya gitu. Jadi kenapa juga kami memutuskan untuk kami juga memilih jalur-jalur promo yang bisa langsung kontak sama calon penonton kami nanti gitu, jadi biar lebih dekat. Selain ke sekolah terus ke media, ada keinginan nggak sih promo kemana lagi gitu yang kira-kira masuk nih buat calon penontonnya film Ayah? Ini arahnya kemana ya? Ini pertanyaan saya ke orang tim. kantor juga gitu, karena ayo kita kemana lagi Iya. dan harusnya sih masih di develop dan ada destinasi kemana-mana lagi pasti nanti bertambah lagi sih selain sekolah. Ke sekolah mungkin. gitu ya. Tapi pasti pembaca-pembaca bukunya sih Pasti tertarik, penasaran. pasti penasaran. Karena aku lihat di Instagramnya film ini tuh ada yang kayak momen kayaknya tanya jawabnya tuh di toko buku gitu. Jadi kan Iya. audiensnya agak lebih mature gitu Iya. daripada anak sekolah. Itu juga pasti bisa masuk. Kalau terkait tentang karakter yang diperankan oleh Tante Yonik dan juga Ray, itu kalau tentang kepribadiannya tuh ada kemiripan nggak dengan kalian? Aduh gue mau cerita gue Jangan spoiler. Kemiripannya aja kayak seperti saya keibuan. Ray ya? Oh. Rita. Sama dari Enggak, ya. Mama lah, karakter mama yang mau peranin, jangan karakter orang. Aku nih, pengen ceritanya. Pengen soal banget ngomongin Ray sama gue. Daryl. Jangan dong. Aduh. Nanti biar Ray. Spoiler banget ya. Spoiler tentang Ray-nya gitu. Iya. Ray udah hati-hati terus nanti kayak iya Ray itu kayak gini gitu. Iya. Lupa. Duh gue harus baik-baikin. Yang mama dulu aja. Karakter Tante aja. Enggak sih, Pengen aku banget baik ngomongin orang. banget. Sama banget ya, baik keibuan. Kerasnya sih. Oh. Keras dan tangguhnya aku setuju. Iya, keras karakter Ibu Lia di film ini. Ya tangguh itu ada sih di aku juga. Jadi nggak susah. Iya. Tapi memang keuntungannya adalah kita persiapan readingnya cukup lumayan intens. Lumayan intens. Terus udah gitu aku pernah sama
Dwi, pernah sama Ray, pernah sama Mawar gitu. Jadi secara chemistry lebih mudah karena aku menganggap mereka tuh memang seperti keluarga, Ray seperti anak, ya Mawar seperti anak. Jadi itu ketika kita kerja lebih mudah sih ya. Itu nguntungin banget. Terus secara personal kan udah Karena udah deket, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi chemistry. Ini udah mudah gitu. Untuk membangun seperti sebuah keluarga tuh nggak susah ya untuk Enggak, membangun. karena emang terus aku bisa ngelihat Ray sebagai Darin ya udah Ray sebagai Darin tuh ya udah Darin banget gitu. Dira sebagai Mawar sebagai Dira Iya. banget gitu. Dira banget, Jadi iya lagi. enggak, ya kan? Iya. Jadi ya nggak susah. Berarti, Mereka tuh bagus banget. berarti karakter Mawar Actingnya tuh lembut banget. bagus banget, Ray sebagai Darin. Karena tuh kayak bagus. emang dirinya aja gitu ya. Padahal jauh loh, jauh. Enggak, bukan kayak Dira tuh Mawar banget gitu, enggak. Bukan, Ray bukan. itu Dirin banget, enggak. Enggak. Bukan karena Mawar itu Dira, Ray itu Darin, bukan. Tapi Enggak. maksudnya kayak karakter yang kami mainkan Bawa. itu, yang kami bawakan tuh memang fit aja sama tubuh Ray. Darin tuh fit sama Jadi nggak tubuhnya sulit Ray. ketika mereka jadi Darin dan Dira Iya, tuh nggak Dira tuh sulit. juga fit di tubuhnya Mawar gitu loh. Tapi Sama bagus Mas sih Kuns. emang kamu tuh. Iya. Iya. Puji langsung sama Mama. Pasti ninin banget. Maaf, nggak maksudnya. Dari hati banget tiba-tiba kasih rosan. Iya lupa. Nggak tahu maksudnya semuanya bagus. Ya maksudnya sehari lo gila lo kan sehari. Darin tuh gua loh dibilang itu. Hah? Serius? Ayo Mas kita duduk 2 jam akhirnya duduk. 2 jam duduk ngobrol. Mas sumpah nih sampai detik ini gue belum tahu nih gue harus kayak gimana. Maksudnya memposisikan perasaan Darin tuh sama ayahnya tuh kayak apa. Dari film ini tuh aku juga belajar sih bahwa emang penting komunikasi dan saling terbuka. Betul. Jadi jangan merasa oh gue orang tua ada masalah-masalah yang anak gue nggak perlu tahu ini jadi ada berjarak gitu. Sebenarnya ternyata kalau aku akhirnya memang mencoba untuk selalu terbuka sama anak-anak. Film Ayah Ini Arahnya Kemana Ya akan tayang 9 April, betul mah? Iya. Di bioskop, di seluruh bioskop kesayangan kalian. Jadi ditunggu semuanya. Yes. Setelah lebaran ya. Setelah lebaran. Jangan lupa ditonton. Oke Sobat Grit, itu dia Selebritis Punya Cerita bareng Grit.id hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.